إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhiruna ya Allah biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una ya Allah biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna ya Allah biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dil mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad.
اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي والسيد الشيخ أحمد خطيب السنبسي بن عبد الغفار والسيد الشيخ طلحة كاليسا السربون والسيد الشيخ عبد الكريم البنتني والسيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد والسيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أستغفر الله ربي اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على بالعالمين إنك حميد مجيد. إلهي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Pejamkan mata, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit-langit, dagu ke bahu kiri, detak jantung di bawah sukir, itu aja latifatul qalbi. Isi bertawajuh hati hanya kepada Allah dengan menyebut Allahu Allah sekuat-kuatnya tanpa bernapas. Tidak tahan, keluarkan napas, tahan lagi, dikit lagi, Allahu Allah seterusnya. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa ila hadrati Syekhuna Abu Hasan As-Sajali wa Abul Abbas Al-Mursi wa Imam Ibnu Atta'illah wa Syekhuna Muhammad Samman Al-Madani wa Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari wa dhurriyyatihim wa Syekhuna Muhammad Nafis wa dhurriyyatihim wa Syekhuna Abu Samad Sirajul Huda wa dhurriyyatihim wa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhuna Abina Ibrahim bin Muhammad Nuh wa Syekhuna Muhammad Ahsan Bek. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran terjemahan kitab Al-Hikam, sudah sampai kepada bab munajat, bab akhir, halaman 214. Nomor 20. Kita ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa yustadallu alayka bima huwa fi wujudi muftaqirun ilaika, ayakunu li ghairika min adh-dhuhuri ma laysa laka hatta yakuna huwa mudhhira laka, mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alayka, wa mata ba'udta hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaika. Rabbku, ini munajat hati kita kepada Allah, munajatnya Imam Ibnu Atta'illah, munajat kita semua. Bagaimana dapat dijadikan dalil untuk menunjukkan padamu sesuatu yang dalam wujudnya berhajat kepadamu? Apakah ada sesuatu yang lebih terang daripadamu sehingga ia dapat menjelaskan engkau? Bilakah engkau gaib? Tidak ada, sehingga dibutuhkan petunjuk yang dapat menunjukkan kepadamu. Dan bilakah engkau jauh sehingga alam ini dapat menyampaikan padamu untuk mendekat kepadamu? Munajat Imam Ibnu Atta'illah ini adalah bagian kalam hikmah yang mengingatkan kita semua bahwa manusia itu dalam menuju Allah
dalam mendekatkan diri kepada Allah terbagi dalam beberapa tingkatan. Ada kelompok awam, ada kelompok khawas, ada kelompok khawasul khawas, ada kelompok mubtadi, kelompok mutawasid, kelompok muntahi. Kelompok pertama, mereka meyakini akan adanya zat Allah yang wajib wujud. Ini kelompok yang disebut dengan ashabun nadhari wal istidlal. Siapa orang ini? Orang-orang yang melihat sesuatu dan mengambil dalil terhadap sesuatu dengan pandangan lahiriah. Mereka mengetahui adanya Allah yang Maha Pencipta adalah dengan melihat alam maya pada ini. Nah, ini adalah kelompok orang yang mubtadi. Mereka memandang Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah, setelah mereka memperhatikan, menelaah, meneliti dalil akan adanya alam ini. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian, ada malam, ada siang. La ayatil liulil albab, dalil tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Ulil albab yang ini tingkat pertama, tingkat orang yang disebut dengan ashabut nawari wal istidlal, yang mana mereka memperhatikan alam semesta, memperhatikan segala apa ciptaannya. Setelah memperhatikan alam semesta, memperhatikan segala apa yang diciptakan oleh Allah, lalu hati mereka meyakini bahwa siang dan malam ini ada yang mencipta, yang mengaturnya. Hujan dan panas ada yang menataknya. Langit bumi ada yang menciptakannya, tidak mungkin berdiri dengan sendirinya. Maka inilah dalil bagi mereka meyakini akan adanya Allah adalah alam dan seluruh isinya. Makanya itu kalau kita bahari mengaji ilmu tauhid, biasanya sifat 20. Wujud artinya ada, Allah Ta'ala, lawannya Adam artinya tiada. Maka wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Adapun dalil naqal firman Allah dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bermula dalil adanya Allah itu adalah bermula Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Ini dalil yang menyatakan bahwa zat Allah yang wajib wujud itu ada. Buktinya apa? Adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta, dan segala apa yang ada menunjukkan ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Zat Allah yang wajib wujud. Adapun dalil akal, disambung lagi, baharu alam. Dalil akal akan mengatakan alam ini asalnya tidak ada lalu diadakan, maka tentu ada yang mengadakan. Kayak masjid, apa
Apakah dia ada dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada tukang yang menciptanya. Begitu pula mobil. Ada yang mengkabarkan mobil itu jalan dengan sendirinya, tidak ada yang menyupir. Kalau lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap stop, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan lagi. Kalau ada lobak dia menyingkir, kalau ada gunung dia menanjak, kalau ada turun dia merem, ke kiri dia membelok, tapi dia jalan tanpa ada yang meremot. Kira-kira masuk akal tidak? Mustahil. Pasti ada yang mengatur itu mobil, baru itu mobil. Bagaimana alam semesta dan seluruh isinya, bagaimana ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Maka inilah dalil bagi kita orang-orang yang awam bahwa bukti adanya Allah, alam semesta dan seluruh isinya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tadi, maaf. Kelompok yang kedua, kelompok ashabus syuhudi wal iyad. Siapa kelompok ashabus syuhudi wal iyad? Yaitu orang-orang yang mengetahui adanya yang maha kuasa, adanya zat Allah, karena melihat dengan hati nuraninya dan dengan penghayatan batinnya. Penglihatan yang begini kadangkala mempengaruhi kepada penglihatan lahiriahnya, sehingga mendatangkan asyik kepadanya, bahwa apapun yang dilihatnya dan apapun yang dilakukannya, dia melihat Allah dan Allah melihatnya. Melihat Allah dalam pengertian tidak seumpama laisa kamitslihi syai'un, dengan sesuatu dan tiada sesuatu itu seumpamanya atau bandingannya. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini meningkat kepada kelompok mutawasid, meningkat lagi dari awam kepada orang yang khawas, orang pilihan. Siapa mereka? Mereka tidak lagi memandang alam untuk takarrub kepada Allah, tidak lagi memandang dalil alam ini, tapi hati mereka meyakini dengan keyakinan yang sungguh bahwa tembus pandangannya hanya kepada Allah. Mereka memandang dengan hati nurani, dengan keyakinan, tidak perlu pakai dalil alam lagi, tidak perlu pakai dalil CACBCC lagi. Sudah dia meyakini alam ini ada atau tidak ada, zat Allah tetap ada. Langit bumi ada atau tidak ada, zat Allah tetap ada. Maka dengan keyakinannya, inilah yang disebut dengan maqam ahlus syuhud. Apa ashabus syuhud ini? Orang yang memandang dengan pandangan batin. Pandangan batin ini pun ada dua. Ada namanya musyahadah, ada yang namanya muraqabah. Inilah inti dari makrifat, inti dari tasawuf, disebut dengan nama ihsan. Apa ihsan itu? Ujar Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah serasa engkau melihat Allah. Allahu Akbar. Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, apakah engkau melihat Allah? Apakah engkau melihat yang engkau sembah? Apa jawab beliau? Aku tidak menyembah orang yang tidak aku lihat.
Aina matwallu fasamma wajhullah. Kemana dia memandang, kemana dia melihat, baik kepada alam semesta, baik kepada dirinya, yang dipandangnya tajalli, kenampakan majharnya Allah. Sedangkan tetap zat Allah yang hakiki, laisa kamislihi syai'. Kemanapun memandang kepada alam semesta, hatta kepada dirinya yang dipandangnya rahasia majhar kebesaran Allah, tidak memandang yang lain. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'a. Tidak kulihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah di balik sesuatu itu. Tidak kulihat sesuatu, melainkan Allah sesudah sesuatu, melainkan Allah sebelum sesuatu, melainkan Allah bersama sesuatu. Jadi ini pandangan yang luar biasa, yang syuhud mereka, mata hati mereka memandang dengan pandangan basirah, bahwa apa yang dilihat, apa yang dipandang tiada lain tajalli kenyataan kebesaran Allah. Orang ini, para jamaah, tidak ada terdinding dia dengan Allah. Hatta dalam tidur pun tidak pernah lupa dia dengan Allah, karena basirahnya memandang Allah. Rasulullah itu matanya tertidur tapi hatinya jaga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Allah ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah itu setiap saat, setiap detik, hatinya, jiwanya, batinnya selalu hadir kepada Allah. Tidak pernah lupa lawan Allah, 24 jam non-stop. Dari manakah bermula untuk mendapatkan musyahadah ini? Bagaimanakah cara untuk musyahadah kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah, kalau sudah Allah membuka hijab antara kita dengan Allah, tidak terdinding lagi, maka muncullah musyahadah. Kenapa selama ini kita kadang melihat Allah, kadang memandang Allah? Karena kita terhijab, hijabnya besar. Alam ini jadi hijab. Selama kita masih memandang alam, selama kita masih memandang diri kita ada, memandang alam ini ada, maka kita terhijab dari Allah. Ketika seorang sedang lagi memandang alam ini, tidak lagi memandang dirinya ada, dia memandang alam ini fana, diri ini lenyap, dia kembali kepada asal hakikat, bahwa sebelum adanya yang ada, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada bintang, sebelum ada bulan, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada ruang dan waktu, yang ada hanya zat Allah yang wajibal wujud, yang awal tidak berpermulaan, yang akhir tidak berkesudahan, yang laisa kamislihi syai'. Ini dalam istilah martabat 7 ada ahdiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, amsal, ajsam, insan. Ini martabat ahdiyah. Ahdiyah ini la ta'in. La ta'in itu tidak ada, yang ada hanya zat diri Allah semata. Yang lain tidak ada, hanya zat Allah. Yang Allah asyik wa maksud memandang rahasia dirinya sendiri. Inilah yang disebut dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan fa ta'arabtu ilaihim tabi arafuni. Aku satu perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Bahasa isyarat. Aku sendirian, yang lain tidak ada. Maka aku berkehendak ingin dikenal, ingin diketahui.
Fahalaqtu khalqan, maka aku ciptakan makhlukku, aku ciptakan hamba-hambaku, aku ciptakan sesuatu untuk apa? Untuk mengenalku, maka aku mengenalkan diri kepada mereka, maka dengan aku mereka mengenal aku. Allahu Akbar. Mari kita kembali kepada asal kejadian kita ini tidak ada. Kenapa kita ada? Kenapa langit bumi ada? Dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan kun. Kun pertama menurut ulama sufi, menurut orang kaji dalam turuk nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal kejadian belum adanya langit, belum adanya bumi, belum adanya arasy. Dalam beberapa kitab dan Syirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan awal kejadian yang ada. Begitu pula Habib Ali Al-Habsy, penyusun kitab Simtud Durar, beliau menukil satu hadis Nabi. Memang ini ada ikhtilaf, tapi kita pegang ulama-ulama besar saja. Jabir bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang mula-mula diciptakan Allah sebelum adanya yang ada? Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fa khalaqa minhu al-asya wa anta min tilkal asya. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Hai Jabir, awal yang mula-mula diciptakan oleh Allah belum adanya yang ada, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada lauhil mahfuz, belum ada yang ada. Maka yang pertama diciptakan oleh Allah nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, ay daripada nur kudrat iradat zat Allah, dengan kunnya Allah jahirlah nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah kejahiran daripada tajalli sifat jalal dan jamalullah. Jalal keagungan, jamal keindahan Allah. Allah mentajalikan rahasianya yang tersendiri, yang tadi menampakkan jalalnya dan jamalnya, maka tajalli wazhar jalal dan jamalullah, maka disebutlah dengan nama nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kezahiran, belum adanya yang ada.